Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Freddy James Krumel. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hak dan kekayaan intelektual dalam mata kuliah Strategi Daya Saing Nasional. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang apa yang saya bahas, itu dari pelindungan hak dan kekayaan intelektual. Pilar pertama itu pilar institusi. Jika dilihat dari pengertiannya, secara singkat dapat diartikan sebagai pemahaman mengenai hak dan atas kekayaan atau kekayaan intelektual yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang mempunyai hubungan dengan orang secara pribadi atau hak asasi manusia. Hak ini dapat dikatakan sebagai hak eksklusif karena hak ini diberikan secara khusus kepada orang atau kelompok atas karya ciptanya. Melalui hak ini, seseorang dapat menikmati secara ekonomis hasil karya ciptaannya. Adapun objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya-karya yang dilahirkan oleh pemikiran dan kemampuan intelektual manusia. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN Free Trade (AFTA) serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung perekonomian yang bebas dan terbuka. Secara tidak langsung memacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saing. Meningkatkan daya saing di sini perusahaan memberikan sebuah inovasi-inovasi baru, dan ide-ide tersebut juga bisa termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Dan di sini perlindungan untuk hak kekayaan intelektual itu sangat dibutuhkan agar terhindar dari penciplakan dan tetap menjaga persaingan dalam keadaan sehat. Selanjutnya, tujuan pengadaan hak kekayaan intelektual antara lain mengantisipasi adanya kemungkinan pelanggaran dari atau atas hak kekayaan intelektual orang lain. Kedua, membantu meningkatkan kompetisi dan pangsa pasar, khususnya dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan sebuah strategi penelitian industri dan usaha di Indonesia. Beberapa macam hak intelektual di sini saya jelaskan. Pertama, ada hak merek. Hak merek di sini dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Kemudian hak cipta dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Yang ketiga, ada hak paten. Hak paten dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya, sini serba-serbi pelindungan hak cipta. Bagi teman-teman mungkin yang sering membeli produk, ya, apapun itu jenis produknya, ada logo kecil di ujung produk itu, biasanya di ujung merek atau di ujung logonya. Itu jika teman-teman melihat itu berarti produk yang teman-teman pakai atau teman-teman konsumsi tersebut sudah mendaftarkan mereknya atau hak patennya ke pihak yang berwajib. Di sini di Indonesia kita dikenal sebagai institusi yang mengurus soal hak intelektual, itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI. DJKI merupakan institusi tertinggi di Indonesia yang mengurus soal hak kekayaan intelektual, yang semua merek itu mendaftarkan ke mereka sebagai pihak yang berwenang. Misalnya teman-teman yang membeli produk ada logo seperti TM di ujung mereknya atau di ujung logonya. TM itu berarti trademark. Kemudian ada SM, service mark. Kemudian ada R dalam lingkaran, registered mark, dan C atau copyright. Logo-logo keempat logo tersebut TM, SM, R, dan C itu berarti menandakan bahwa produk tersebut sudah berada dalam hak pelindungan hak kekayaan intelektual, dan jika ada yang menciplak atau mengambil ide mereka, maka akan dikenakan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Prinsip-prinsip atas hak kekayaan intelektual diantara lain prinsip ekonomi. Hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dan daya pikir manusia yang menciptakan manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik hak cipta. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu pelindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan atas hak dan kekayaan intelektual terhadap karyanya. Yang ketiga ada prinsip kebudayaan.
Risiko budaya merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Lalu ada prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan atau oleh hukum atas merupakan suatu kesatuan yang diberikan pelindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan lingkungan. Di sini website atau badan hak intelektual dunia yang mengatur dan meranking negara-negara dengan kualitas perlindungan hak keadilan perlindungan kekayaan intelektual, yaitu dicatat dalam GIPC atau Global Innovation Policy Center, di mana websitenya bisa diakses, dan di sini ranking peringkat pertama sebagai negara yang punya perlindungan baik kepada warga negara dan intelektualnya masih dipegang oleh Amerika Serikat, diikuti oleh United Kingdom di urutan kedua dan Prancis di urutan ketiga. Untuk negara-negara Asia, Jepang menjadi negara dengan peringkat tertinggi di Asia dengan peringkat ke-6, kemudian diikuti oleh Singapura di peringkat ke-11. Nah, untuk Indonesia sendiri, menurut data yang saya ambil dari website GIPC ini, dihitung dari bulan Maret tahun 2020, Indonesia hanya berada posisi ke-47 dari 50 negara, dan bisa dibilang menurun karena Februari kemarin kita berada di posisi ke-46, turun satu peringkat ke posisi 47. Jadi bisa dibilang kesadaran masyarakat Indonesia akan pelindungan hak kekayaan intelektual masih minim. Di sini pentingnya hak kekayaan intelektual selain karena mematenkan hak mereka, juga berguna untuk menambahkan daya saing, di mana persaingan yang sehat akan tetap terjaga, tidak adanya saling menciplakan satu sama lain, dan juga menambah persaingan daya saing internasional sesuai dengan apa yang dibahas di mata kuliah sini. Macam-macam contoh hak kekayaan intelektual antara lain software atau program komputer, buku atau karya tulis, lagu, tarian, drama, fotografi, arsitektur, sinematografi atau film, bahkan tafsir dan terjemahan juga termasuk hak kekayaan intelektual. Dan hak kekayaan intelektual ini diatur di berbagai undang-undang berbeda. Di sini jika pelaku pelanggar hak terbukti bersalah, maka kurungan minimal 7 bulan hingga hukuman penjara minimal 7 bulan dan maksimal 7 tahun, denda minimal 1 juta dan maksimal 5 miliar rupiah. Saya rasa sampai situ saja yang bisa saya jelaskan tentang hak dan kekayaan intelektual.